Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyandi Guspiniati, kelas 3C, Prodi Pendidikan Luar Sekolah, dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester, kurikulum dan pembelajaran, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ika Rizky Melia, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi kurikulum. Dengan isi materi yang terdiri pertama, yaitu pengertian, kedua tujuan, ketiga unsur-unsur, yang keempat adalah faktor-faktor dalam organisasi kurikulum, yang kelima model-model organisasi kurikulum, dan yang keenam adalah prosedur mengorganisasikan kurikulum. Menurut Muhammad Ansyar, organisasi kurikulum adalah susunan komponen kurikulum seperti konten kurikulum, kegiatan, dan pengalaman belajar yang diorganisasikan menjadi mata pelajaran, program, lesson, topik, unit, dan sebagainya untuk mencapai efektivitas pendidikan. Nah, sedangkan menurut Jainal Arifin, organisasi kurikulum itu adalah susunan pengalaman dan pengetahuan baku yang harus disampaikan dan dilakukan peserta didik untuk menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa organisasi kurikulum itu ialah pola, susunan atau desain bahan, isi serta komponen-komponen kurikulum yang diorganisasikan menjadi mata pelajaran, program, lesson, topik, unit, dan tujuannya tuh untuk mempermudahkan siswa memahami apa yang diajarkan sehingga menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Tujuan lainnya yang pertama yaitu menentukan tujuan pendidikan, menentukan proses belajar, menentukan organisasi pengalaman belajar, serta menentukan evaluasi belajar. Sekarang yaitu unsur-unsur organisasi kurikulum yang terbagi atas 4. Yang pertama yaitu generalisasi, yaitu kesimpulan hasil dari kristalisasi dan hasil analisis yang perlu dibedakan antara kesimpulan dengan rangkuman. Yang kedua yaitu keterampilan, yaitu merencanakan organisasi yang akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun program yang berkelanjutan yang harus mampu dilakukan dalam keterampilan ini. Nah, yang ketiga itu adalah nilai-nilai, yaitu aturan-aturan atau norma-norma yang absolut sebagai pengendali perilaku dan aturan agar tetap konsisten. Sedangkan yang terakhir yaitu konsep, yaitu menjelaskan hal yang perlu diamati, konsep menentukan adanya hubungan empiris. Faktor-faktor dalam organisasi kurikulum. Yang pertama yaitu ruang lingkup. Dalam bahan pembelajaran harus berhubungan dengan tujuan dari pendidikan nasional, standar dan kompetensi mata pelajaran, dan visi misi yang ada di sekolah tersebut. Nah, dari ruang lingkup bahan pembelajaran yang kemudian akan disusun dalam organisasi, kurikulum ini sesuai dengan kebutuhan ya. Yang kedua adalah urutan. Menentukan urutan bahan pelajaran yang disajikan. Apa yang dahulu dan apa yang kemudian. Dengan maksud agar proses belajar itu berjalan dengan baik. Adapun faktor-faktor menentukan urutan dari bahan pelajaran yaitu yang pertama, kesiapan peserta didik. Yang kedua, latar belakang, pengalaman, dan pengetahuan. Yang ketiga, tingkat kemampuan inteligensi. Yang keempat, minat dan kegunaan dari bahan pelajar. Yang kelima, kesulitan dari bahan pelajaran. Nah, yang ketiga adanya kesinambungan atau continuity. Kontinuitas kurikulum terutama berkaitan dengan substansi bahan yang dipelajari siswa. Jangan sampai terjadi pengulangan ataupun loncat-loncat yang tidak jelas tingkat kesukarannya. Nah, yang keempat adanya terpadu atau integrate untuk mencapai pemahaman yang utuh dan menyeluruh. Maka, keterpaduan ini tuh bukan hanya dilakukan oleh guru dalam berbagai mata pelajaran, tetapi juga oleh peserta didik melalui pengetahuan dari berbagai sumber belajar yang saling berhubungan. Kelima, adanya keseimbangan atau balance. Keseimbangan atau balance ini tuh terdapat 2 jenis keseimbangan. Yang pertama, keseimbangan isi, yaitu sesuatu yang dipelajari maka harus dipertimbangkan dan perlu adanya masing-masing mata pelajaran yang akan dipelajari. Yang kedua, keseimbangan cara atau proses belajar,
yaitu keseimbangan dari cara penyampaian oleh guru pada saat proses pembelajaran agar bisa dimengerti oleh peserta didik. Yang terakhir yaitu waktu atau times, waktu yang disediakan untuk masing-masing mata pelajaran. Sekarang yaitu prosedur mengorganisasi kurikulum. Pertama yaitu reorganisasi melalui mata pelajaran. Reorganisasi melalui mata pelajaran ini tuh ialah buku merupakan sumber belajar yang penting bagi peserta didik dalam mempelajari kurikulum. Yang kedua, reorganisasi dengan cara tambal sulam, yaitu memilih kurikulum yang baik sesuai dengan kondisi dan tujuan sekolah. Dengan demikian, kurikulum sekolah menjadi kaya dengan program-program terbaik dan berusaha menghilangkan program yang dianggap kurang baik. Yang ketiga, reorganisasi melalui analisis kegiatan. Dengan menganalisis kegiatan yang berhubungan dengan segala kegiatan yang ada dalam kehidupan masyarakat siswa, bahwa analisis kegiatan bertujuan supaya bahan dan materi pelajaran dapat diarahkan pada kehidupan masyarakat yang nyata. Yang keempat, reorganisasi melalui fungsi sosial, yaitu merumuskan fungsi sosial ialah bahan pelajaran disampaikan dengan mengarah ke dalam kehidupan sosial, bagaimana siswa nantinya hidup bersosial antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Yaitu reorganisasi melalui survei pendapat, yaitu bisa dilakukan dari berbagai pihak ya, seperti peserta didik, orang tua, guru, pengawas, kepala sekolah, tokoh masyarakat, dan mitra sekolah. Selanjutnya yaitu reorganisasi melalui studi kesalahan. Pada tahap ini tuh, analisis studi kesalahan terhadap proses belajar dan hasilnya. Yang terakhir yaitu reorganisasi melalui analisis masalah remaja. Hasmoney dan kawan-kawan tuh menganalisis 330 masalah kebutuhan remaja yang dibagi menjadi 11 kelompok, yaitu perkembangan jasmani dan kesehatan, biaya hidup dan pekerjaan, kegiatan sosial dan rekreasi, berkeluarga, menikah, dan seks, hubungan sosial secara psikologis, hubungan pribadi, moral dan agama, rumah tangga dan kerabat, pendidikan dan kerjasama, penyesuaian terhadap pekerjaan sekolah, kurikulum, dan prosedur pembelajaran. Selanjutnya yaitu model-model organisasi kurikulum di Indonesia. Sebenarnya, jika kita melihat garis besar, model-model itu terbagi dua. Ada kurikulum subject matter atau separated subject dan integrated kurikulum. Tapi semua model di Indonesia itu sama kurikulum subject matter atau separated subject tadi. Nah, kurikulum ini tuh terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang terpisah satu sama lainnya atau berdiri sendiri. Misal kalau IPA, fisikanya sendiri, kimianya sendiri, matematikanya sendiri gitu kan. Terus IPS, geografinya sendiri, sejarahnya sendiri, dan sebagainya. Terus tiap mata pelajaran itu diberikan dalam waktu tertentu atau ada batasnya ya. Yang ketiga, bertujuan pada penguasaan sejumlah ilmu pengetahuan dan mengabaikan aspek tingkah laku lainnya. Yang keempat, tidak mempertimbangkan kebutuhan, masalah, dan tuntunan dalam masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang. Selanjutnya, kurikulum ini tuh pendekatan dan metodologi pembelajaran yang digunakan itu ialah sistem penuangan atau imposisi. Terus juga pendidik itu berperan aktif atau bisa disebut juga dengan teaching center. Jenis komunikasi yang digunakan yaitu komunikasi sebagai aksi, maksudnya komunikasi dari pendidik kepada peserta didik atau komunikasi satu arah. Bisa disebut juga dengan one way traffic communication. Kelebihan dari kurikulum ini tuh satu, penyajian bahan pelajaran dapat disajikan atau disusun secara logis dan sistematis. Yang kedua, organisasinya sederhana dan tidak terlalu sulit untuk direncanakan atau dilaksanakan. Yang ketiga, dapat digunakan dari tingkat sekolah sampai tingkat perguruan tinggi. Selanjutnya, guru mempergunakannya lebih mudah, serta tidak sulit untuk perubahan-perubahannya, lebih tersusun dan sistematis. Adapun kekurangan itu memberikan mata pelajaran yang lepas-lepas dan tidak berhubungan satu dengan yang lain, serta tidak sesuai dengan kenyataan kehidupan yang sebenarnya. Model kurikulum ini juga tidak memperhatikan masalah-masalah sosial yang dihadapi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari,
Terus juga model kurikulum ini tuh penyampaian pengamatan umat manusia yang lampau dalam bentuk yang sistematis dan logis, serta tujuan kurikulum ini tuh terlampau terbatas, dan kurikulum ini tuh kurang mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Cakupan luas atau broadfield kurikulum. Nah, cakupan luas ini tuh merupakan bentuk kurikulum yang diperlukan adanya integritas dan fokus yang punya tujuan, prinsip umum dari teori yang ada di masyarakat yang mewujudkan secara wajar. Ciri-ciri kurikulum ini tuh pertama, kurikulum terdiri atas bidang studi yang merupakan perpaduan beberapa mata pelajaran yang serumpun dan memiliki ciri-ciri yang sama. Yang kedua, mata pelajaran bertitik tolak pada suatu masalah tertentu kemudian dijabarkan menjadi pokok bahasan. Yang ketiga, bahan pelajaran disusun berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, strategi pembelajaran itu bersifat terpadu, serta guru berperan sebagai guru bidang studi dan penyusunan kurikulum itu mempertimbangkan minat, masalah, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu kurikulum terpadu atau correlated curriculum atau disebut juga dengan integrated curriculum. Nah, kurikulum terpadu ini tuh ada kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas satu pelajaran dengan yang lainnya. Adapun ciri-ciri dari model kurikulum ini tuh, yang pertama, kurikulum terdiri dari suatu bidang pengajaran yang di dalamnya terpadu sejumlah mata pelajaran yang sejenis dan memiliki ciri-ciri yang sama. Yang kedua, pelajaran bertitik tolak dari core subjek, kemudian dijabarkan menjadi sejumlah pokok bahasan. Yang ketiga, berdasarkan pada tujuan kurikuler, standar kompetensi, dan tujuan instruksional kompetensi dasar yang telah digariskan. Selanjutnya, sistem penyampaian bersifat terpisah, pendidik berperan sebagai pendidik bidang studi, dan minat, masalah, dan kebutuhan peserta didik, serta kebutuhan masyarakat tuh dipertimbangkan sebagai dasar penyusunan kurikulum, walaupun masih dalam batas-batas tertentu. Adapun kelebihan dari model kurikulum ini, yang pertama, korelasi memajukan integrasi pengetahuan kepada murid-murid. Selanjutnya, minat murid-murid bertambah apabila ia melihat hubungan antara mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Selanjutnya, pengertian murid-murid tentang sesuatu lebih mendalam. Bisa didapat penjelasan dari berbagai mata pelajaran karena peserta didik menjadi student center dalam pembelajaran tersebut. Korelasi memberikan pengertian yang lebih luas karena diperoleh pandangan dari berbagai sudut dan tidak hanya dari satu mata pelajaran saja. Serta korelasi itu memungkinkan murid-murid menggunakan pengetahuan yang lebih fungsional. Adapun kekurangan dari model kurikulum ini tuh, yang satu, kebanyakan guru kurang memahami tentang pelaksanaan kurikulum terpadu. Dan dalam pelaksanaan tugas guru amat berat. Hal ini tuh dikarenakan guru harus mengorganisasikan atau memadukan berbagai standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam tiap-tiap mata pelajaran yang mempunyai keterkaitan. Nah, penggunaan sarana dan prasarana dalam pembelajaran tuh sangat beraneka ragam, sehingga dapat menyulitkan pelaksanaan. Selanjutnya, organisasi pengetahuan dalam kurikulum itu tidak logis dan tidak sistematis, karena selalu mengalami perubahan sesuai permasalahan yang direncanakan guru dan murid. Kurikulum inti atau core kurikulum. Menurut POS, mengistilahkan bahwa core kurikulum itu merujuk pada pengalaman belajar yang fundamental bagi peserta didik karena pengalaman belajar itu berasal dari kebutuhan dorongan secara individual maupun umum dan kebutuhan secara sosial dan sebagai warga negara masyarakat demokratis. Kurikulum ini tuh merupakan bagian dari kurikulum terpadu atau integrated curriculum yang dapat dikaji dari kurikulum ini tuh, pertama, kurikulum ini tuh direncanakan secara berkelanjutan atau kontinu selalu berkaitan dan direncanakan secara terus-menerus. Selanjutnya, isi kurikulum ini tuh dikembangkan merupakan rangkaian dari pengalaman yang saling berkaitan, selalu mengambil atas dasar masalah maupun problem yang dihadapi secara aktual. Cenderung mengambil atau mengangkat substansi yang bersifat pribadi maupun sosial.
Kurikulum ini tuh lebih difokuskan berlaku untuk semua siswa, sehingga kurikulum ini tuh sebagai kurikulum umum, tetapi substansinya bersifat problem, pribadi, sosial, dan pengalamannya tuh terpadu. Kelemahan dari kurikulum ini tuh guru yang tidak kompeten belum mempunyai buku pedoman yang memuaskan. Yang terakhir yaitu experience atau activity kurikulum. Experience atau kurikulum ini tuh sering disebut juga dengan activity kurikulum. Kurikulum ini tuh cenderung mengutamakan kegiatan-kegiatan atau pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegritas dengan lingkungan maupun dengan potensi siswa. Kurikulum ini tuh pada hakikatnya siswa berbuat dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya vokasional, tetapi tidak meniadakan aspek intelektual atau akademik siswa tersebut. Kurikulum tuh harus diisi sebagai yang terakhir yaitu experience atau activity kurikulum. Kurikulum ini tuh cenderung mengutamakan kegiatan-kegiatan atau pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegritas dengan lingkungan maupun dengan potensi siswa. Kurikulum ini tuh pada hakikatnya siswa disebut atau melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tuh vokasional, tetapi tidak meniadakan aspek intelektual atau akademik siswa tersebut. Kurikulum tuh harus disusun bersama oleh guru dan peserta didik dengan penekanan utama pada prosedur perencanaan masalah. Kelebihan dari kurikulum ini tuh, yang pertama, kebutuhan dan minat peserta didik yang sudah selesai. Kedua, mengutamakan perbedaan individu. Yang ketiga, memberi bekal kemampuan untuk kehidupan di masyarakat. Tapi, kekurangan dari model kurikulum ini tuh belum relevan dengan kehidupan yang lebih kompleks antara kebutuhan dan minat peserta didik, serta urutan dan kesinambungannya tuh yang masih lemah, serta dibutuhkan guru profesional yang sudah kompeten dalam menguasai bidang studi maupun mata pelajaran.